Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot, apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Virgos. Arti hadir energi untuk Juni 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. So, Virgos, terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe, uh, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. So, ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Virgos arti hadir. Virgos Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Juni 2021. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Virgos. Baris pertama energi kamu. Page of Swords, High Priestess, energi Six of Swords. Pisces di sini. Mungkin Virgos beberapa dealing dengan Pisces. Oke. Baris kedua energi kamu. Sorry, pasangan kamu ya. Ini yang pertama, baris pertama energi kamu. Bisa vice versa. Page of Wands, Queen of Pentacles, The Justice energy. Lagi musim karma ya. Itu dari tadi arti hadir The Justice energy ya. Bukan lagi musim kawin tapi musim karma. Arti hadir kamu, Five of Wands, Five of Swords, Seven of Swords. Okay. Bottom of the deck. Energi Gemini di sini. Oke. Ketika kita mentok atau untuk mengenal pasangan kita, atau untuk memecahkan masalah, atau untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, butuh intimate, butuh komunikasi, heart to heart conversation di sini. Oke. Heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati menggunakan ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, di sini Gemini energy. Oke. Librans di sini, Pisces, Capricorn, Taurus, and Virgos. Yang kencang Pisces, Librans, Gemini. Bisa energi aja, ini general reading. So kita lihat dari energi kamu. Speak up, hasil stalking. Oke, good. Stalking. Oke, ini pekerjaan baru kamu, tukang stalking. Cukup gencar, yes. Kenapa? Ini biar pikiran gue plong, Nona Pastel. Oke, alright, I see. Habis stalking, speak up. Oke. Oke? Oke. Energi dari High Priestess, intuisinya juga bekerja. Jadi ini diforsir ya, too much effort. Overthinking, stalking.
Intuisi, pelajari intuisi. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Perasaan gue apa baper doang atau intuisi gue ini bingung. Nah, oke. Akhirnya hasil stalking, intuisinya bergerak bekerja. Akhirnya di sini ngerasa bahwa udahlah, ini terlalu drama. Akhirnya belajar let go, belajar untuk keluar dari situasi drama, terutama drama-drama yang ada di pikiran sendiri, mempengaruhi alam bawah sadar sampai pada intuisi kamu. Oke. Kenapa Virgos? Kamu lagi jealous sih? Lagi curiga atau lagi gimana nih? Hah? Lagi kepo banget. Lagi kepo sampai intuisinya pun dikerahkan. Rasanya gimana ya? Feeling gue sih kayak gini. Nah, kayak gitu. Terutama dengan Pisces, Libra, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgos. So itu yang kamu rasain. Akhirnya kusut sendiri dan akhirnya mulai untuk let go. Udah, gue nggak mau pusing lagi, nggak mau pikir lagi. Terserah dia. Oke. Kita lihat pasangan kamu. Di sini ada passion yang kuat untuk hubungan kamu. See? Apapun yang kamu pikirkan tentang dia, apapun kecurigaan kamu, apapun ucapan intuisi kamu yang kamu dengar, yang kamu rasakan, apapun hasil stalking kamu, dia tetap berpegang teguh di sini dengan komitmen yang kalian miliki. Dia sangat passionate dengan hubungan antara kamu dan dia. Di sini terutama tentang komitmen. See? Oke. Meskipun dia nggak speak up, yes. Meskipun dia tidak berekspresi dengan ucapan seperti yang kamu lakukan, dia lebih kepada tindakan nyata. So kamu ngatain dia, mau ngomongin dia kasar, karena hasil stalking kamu tentang kecurigaan kamu, seperti menjadi supporting system untuk kamu bicara sama dia. Dia tetap komitmen sama kamu. Pembicaraan dari hati ke hati lebih mendominasi dari pihak kamu, bukan dari pihak dia. Energi the justice di sini tentang karma situation, beberapa tentang keadilan, fairness, balance. Dia percaya tentang kebenaran dan keadilan di sini. Dia percaya tentang mempertahankan komitmen yang sudah diberi legalitas di sini. Oke, dia percaya. Oke. So heart to heart conversation lebih banyak kecurigaan dari pihak kamu. Saya ngelihat di sini tentang intuisi kamu bicara tentang meragukan komitmen yang dia berikan untuk kamu. Oke. I know, Virgos. So, ini karena komunikasi hanya dari satu pihak. Heart to heart conversation terjadi hanya satu pihak yang berekspresi. Heart to heart conversation di sini. Dia hanya menjadi pendengar. Dia bertindak untuk mendengarkan, dan mendengarkan. Oke. So, mungkin kamu perlu bisa bertanya sama dia. Apa sih yang kamu pikirin? Apa sih yang kamu rasain? Aku mau dengerin. Coba deh ngomongnya begitu. Jangan kamu hanya ingin dia mendengarkan apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin. Oke, coba dibalik situasinya. Kalau dia banyak diam, tanya sama dia. Apa sih yang kamu pikirin? Apa sih yang kamu rasain? And then jadi pendengar yang mau menerima, bukan hanya pendengar yang baik, tapi mau menerima
perbedaan pendapat tentang apa yang dipikirkan orang lain dan apa yang dirasakan orang lain. Itulah kita bertindak dan bersikap adil, Virgos. Banyak orang hanya jadi pendengar yang baik, tapi mereka tidak menerima perbedaan dari pendapat, di pikiran dan perasaan orang lain. Oke. So ya, karma situation bisa tentang soulmate connection, bisa tentang twin flame connection, bisa tentang hubungan karma sebagai pembelajaran, bisa tentang karma situation sebab akibat yang dilakukan. Oke. Keadilan di sini diberikan oleh semesta. So kalau kamu tanya apa dia cinta sama kamu, of course yes. Dia ingin keadilan terjadi. Bukan hanya dari pihak dia, tapi dari pihak kamu. Itu tadi, dia membuktikan dalam tindakan. Tapi apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan serta intuisi kamu bicara belum mampu untuk menangkap sinyal dari tindakan dia tentang dia berkomitmen dan dia ingin menjadi adil dalam tindakan di sini. So dia mencintai kamu dengan cara dalam diam. Dia mencintai kamu dalam diam. Tapi tindakan dia tunjukkan bahwa dia mencintai kamu. Materi di sini. Oke, kita lihat arti hadir kamu. Di sini ada Five of Wands, inner conflict. Ada salah satu di antara kalian memaksakan untuk bertindak seperti apa yang ingin diharapkan atau ekspektasi di sini. Beberapa merasa pasangannya tidak jujur, ada saingan. So, saya ngelihat kayak dia berharap kamu bisa menegaskan tindakan kamu di sini. Speak up. Apa yang kamu bicarakan harus berjalan lurus dengan apa yang kamu tindak, yang kamu bertindak. Apa yang kamu pikirkan di hati kamu, yang kamu rasakan ledakan dalam diri kamu, harus mampu dimanifest dalam tindakan, berjalan lurus. Ini dia. So, inner conflict tentang ingin melakukan sesuatu tapi bertentangan dengan apa yang ada di hadapan yang kita hadapi. Dia berharap tidak terjadi lagi ledakan. Kamu sering meledak-ledak di sini. Curiga dia punya orang lain selain kamu. Di sini kalian sering bertengkar, perang kata-kata. Oke. Terutama tentang bagaimana dia merasakan bahwa kamu tidak pernah bicara jujur, tripartite relation, beberapa tentang penipuan, triki-triki, tipu daya di sini untuk bisa mengakhiri hubungan. Oke. So dia merasa kamu gak jujur dengan dia. Kamu mencari cara, mencari celah apa yang menjadi kesalahan dia untuk bisa mengakhiri hubungan dan bisa pergi meninggalkan dia untuk tujuan kamu yang baru di sini, yang penuh drama, triki-triki, tipu daya. Oke. So, karma situation di sini ada mengikuti kamu dan dia. Karma situation. Komunikasi yang tidak dirawat, heart to heart conversation. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, ya. Kamu berarti untuk dia. Dia menyadari dia ingin bertahan. Dia sudah sebenarnya udah gak betah lagi dengan pertengkaran. Tapi dia ingin tetap bertahan. Tapi ketika dia ingin bertahan
setia dengan komitmen dia sama kamu. Di sini kamu sering ajak dia berantem. Dan dia merasa kamu mencari cara, triki-triki, drama, tipu daya, deception, manipulation, intrik untuk bisa mencari celah agar kalian bisa berakhir hubungannya, untuk bisa berpisah. Ini cara kamu. Sehingga ketika kamu berusaha terus untuk mengajak dia bertengkar, dia hanya terdiam. Inilah jawaban kenapa ketika kamu speak up tentang tripartite relation, kamu menuduh dia punya tripartite relation di sini. Dia hanya bisa menunjukkan dalam tindakan bahwa dia berkomitmen sama kamu di sini. Oke. Karena semakin dia bicara, kamu tidak pernah mau mendengarkan dan menerima apa yang dia ucapkan. Kamu tetap menegakkan kebenaran yang kamu anggap benar. Oke, Virgos. So, itu yang ada di pikiran dia. Kamu mencari cara untuk mengakhiri hubungan karena kamu sudah punya orang lain selain dia. Seven of Swords, energi. Oke. Ini miscommunication atau komunikasi yang memang tidak ada niat untuk dijadikan sebagai alat untuk kembali memulihkan hubungan. Di sini, Virgos, bisa vice versa. So, kamu sangat berarti untuk dia. Pada momen ini, dia memilih untuk terus mengalah, untuk mempertahankan komitmen yang sudah dia beri legalitas di sini. So, hati-hati dengan karma situation, Virgos. Di sini kamu yang pergi, tinggalkan hubungan dengan intrik, tipu daya, karma situation di sini. Hati-hati. Apa yang tadinya kita tidak anggap, yang tadinya kita merasa itu tidak berharga, di masa depan belum tentu itu menjadi sampah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, Virgos. Gunakan kepala yang dingin, hati yang tenang untuk bertindak, berucap di sini. Oke? Itu dia. Dia masih bertahan dengan komitmen dia sama kamu. Kita lihat dari Angel Guidance for Virgos Arti hadir. Sekali lagi, Virgos Arti hadir. Oke. My darling angels, please clarify, Virgos Arti hadir. Energi untuk 1 sampai Virgos Arti hadir, energi Juni. Virgos Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Juni 2021. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Time to go. Time to go seperti gini. Kalau kita marah dengan seseorang di pagi hari, siang hari, malam hari, ketika matahari terbit kembali esok hari, atau ketika matahari terbenam, sebaiknya kita harus memaafkan atau menyelesaikan masalah kita dengan orang lain. Itu lebih baik daripada ditimbun. Time to go juga bisa tentang, ya itu time to go ya. Jadi dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kita diberi waktu untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan biarkan masalah itu berlarut-larut. Oke. Di sini juga tentang time to go adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan memulai awal baru
tanpa ada rasa sakit, tanpa ada kecurigaan atau pikiran-pikiran buruk atau cara negatif menjalani kehidupan kita. Karena setiap hari baru ada masalahnya, ada jalan keluarnya. See, time to go. Dan perputaran hidup mulai awal dan akhir itu terjadi. Matahari bangkit dan matahari terbenam. Itu terjadi setiap hari, seperti memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan masalah, seperti memberi kesempatan untuk kita mencari jalan keluar, seperti memberi kesempatan untuk kita menemukan kebahagiaan di sini, seperti kita menemukan jiwa kita terus-menerus berusaha menumbuhkan pendewasaan diri. Time to go. Waktu terus berjalan, datang dan pergi. Setiap waktu harus kita maknai dengan hal yang positif, yang berguna untuk jiwa kita. Time to go. So, perlu melepaskan energi negatif, drama di sini untuk bisa mengenal bahasa dari pasangan kamu, bahasa tindakan yang dia lakukan, terutama tentang keadilan di sini, tentang bagaimana heart to heart conversation, yaitu saling mendengarkan satu dengan yang lain, bicara dengan hati, ya, dengan kasih sayang, kemudian menerima perbedaan orang lain, terutama tentang pasangan kamu yang tidak bisa lagi berekspresi dengan kata-kata, tapi dalam tindakan. Time to go. Ya, yakinkan diri kamu ketika waktu itu berlalu, kamu sudah menggunakan waktu itu untuk menjadikan sebagai waktu-waktu yang sudah kamu lewati sebagai perjalanan hidup kamu yang kamu gunakan untuk manfaat kamu, memberi manfaat dan menumbuhkan jiwa kamu. Jangan biarkan waktu kamu pergi sia-sia tanpa ada pembelajaran hidup. Ya, kamu sangat berarti. So, perlu kasih sayang di sini, melihat orang lain di luar diri kita. See? Bottom of the deck, new partner. Oke, berarti kamu akhiri hubungan ini karena memang ada orang lain yang menanti kamu. Tripartite relation di sini. Hati-hati dengan karma situation, Virgos. Hati-hati dengan karma situation di sini. Oke. New partner, hidup yang baru. Kamu belum menyelesaikan masalah kamu dengan seseorang yang lain. Kamu sudah membuka hubungan baru dan situasi karma mengikuti kamu. Belum tentu hubungan kamu berhasil dengan cinta baru kamu. Sebaiknya selesaikan masalah kamu dulu dengan pasangan kamu yang ada saat ini. Selesaikan masalahnya, pulihkan diri kamu, baru kamu bisa memulai hubungan dengan new partner kamu ini. Daripada isu yang sama akan berpindah pada hubungan yang baru. Kamu meracuni hubungan baru dengan racun atau toksik yang ada dalam perjalanan hidup kamu sebelum kamu bersama dengan new partner kamu. Oke, so bertindaklah lebih hati-hati karena situasi karma mengikuti kamu. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Virgos. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.